Dia adalah John. Hari itu dia diminta pulang duluan oleh anak buahnya. Dalam perjalanan, dia mendengar berita jika terdapat sebuah komet yang mendekati bumi. Dan katanya ini adalah komet terdekat dalam sejarah. Artinya komet itu bisa dilihat bahkan di siang hari. Singkat waktu, John akhirnya tiba di rumahnya. Di sana ada istrinya John yang bernama Allison. Tapi hubungan mereka kurang baik karena ternyata John ketahuan selingkuh. Tapi Allison masih bertahan demi buah hati mereka, yaitu Nathan, yang menderita penyakit diabetes tipe 1. Sebenarnya John sangat menyesali perbuatannya karena dia sangat menyayangi anaknya. Nathan juga merupakan anak yang cerdas. Dia juga terlihat antusias dengan komet yang sedang diberitakan. Nathan mengatakan komet itu melesat jauh lebih cepat dan komet tersebut berasal dari tata surya berbeda. Komet itu dinamai Clark. Nathan juga sangat menyayangkan permasalahan yang sedang terjadi pada orang tuanya. Dia sangat berharap jika orang tuanya tetap bersama. Saat menonton TV, lagi-lagi berita menayangkan tentang komet yang sedang mendekati bumi. Dikatakan jika komet kali ini pergerakannya sangat cepat. Komet itu tidak dalam bentuk tunggal, melainkan terbuat dari ratusan batu dan es yang telah hancur lebih dari jutaan tahun. Bahkan jejaknya sangat panjang, sampai-sampai astronom tidak bisa melihat ekor dari komet tersebut. Keesokan harinya diberitakan jika beberapa pecahan komet dalam ukuran besar akan memasuki atmosfer bumi. Ilmuwan mengatakan saat pecahan besar mendekati matahari, komet tersebut akan memanas dan keluar gas sehingga berubah arah. Tapi katanya masyarakat tidak perlu khawatir karena sebelum menghantam daratan, komet tersebut pasti akan hangus terbakar melewati atmosfer. Kemudian Allison meminta John untuk membeli beberapa keperluan di supermarket karena mereka akan kedatangan tamu. Ketika tiba di tempat tujuan, John melihat jika banyak pesawat militer yang sedang terbang. Dan Nathan juga melihat penampakan komet yang sudah memasuki bumi. Ketika sedang memilih barang belanjaan, tiba-tiba HP John berbunyi karena mendapatkan pesan dari presiden jika keluarganya terpilih untuk relokasi ke perlindungan darurat. Dan anehnya, dari semua orang yang ada di sana, hanya John yang mendapatkan pesan darurat tersebut. John yang merasa kebingungan semakin menjadi penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Setelah dalam perjalanan pulang, dia melihat banyak mobil militer yang sedang menuju ke suatu tempat. Singkat waktu, ketika tiba di rumah, para tamu pun sudah berkumpul di rumahnya. Mereka semua sedang berkumpul melihat siaran langsung di mana komet akan jatuh. Tapi dalam berita dikatakan jika komet tersebut akan jatuh di Samudra Atlantik. John yang merasa jika ada yang aneh dengan komet tersebut, kemudian bertanya kepada Allison apakah dia juga mendapatkan pesan dari presiden. Tidak lama kemudian diberitakan jika kometnya sebentar lagi akan jatuh. Tapi anehnya, setelah menunggu, di TV tidak terlihat adanya benturan sama sekali. Tapi tidak lama setelah itu, timbul getaran dalam rumah John. Dan saat dia mengecek keluar, dia pun terpental karena terkena gelombang kejut dari hantaman komet. Ternyata berita tersebut tidaklah akurat, karena faktanya komet tersebut telah menghantam pusat Florida. Pecahan dari komet tersebut berukuran satu stadion football. Mereka pun sangat terkejut setelah melihat rekaman dari helikopter yang meliput jatuhnya komet tersebut. Karena dalam hitungan detik, kota tersebut langsung hancur. Dalam situasi tegang, kembali lagi ponsel dari John berbunyi karena mendapatkan pesan dari presiden. Diikuti dengan TV mereka yang juga memperlihatkan pesan yang sama.
Melihat itu, tetangga lainnya pun mulai bertanya, kenapa hanya John yang mendapatkan pesan tersebut? John yang tidak tahu apapun juga bingung untuk menjawabnya. Dalam pesan tersebut tidak ada yang boleh ikut selain keluarganya John. Dan John diarahkan untuk segera pergi ke pangkalan militer yang ada di Georgia. Agar mereka bisa masuk, John juga diberikan kode batang yang nantinya akan dipindai. Mereka yang masih dalam keadaan bingung hanya bisa mengikuti arahan. Mereka langsung mengemasi barang-barang dan tidak lupa membawa persediaan insulin untuk Nathan. Mereka yang akan pergi bisa melihat secara langsung langit yang menjadi merah yang membuat suasana semakin mencekam. Sebelum pergi, John sempat ditahan oleh tetangganya. Dia mengatakan jika NASA telah keliru, karena faktanya masih banyak pecahan komet yang akan jatuh ke bumi. Bahkan ada komet yang berukuran sangat besar, yang berpotensi menghancurkan planet bumi. Kemudian ada lagi tetangga yang memohon agar anaknya ikut dibawa, tapi John terpaksa menolaknya. Karena percuma saja membawa orang yang tidak terpilih. Saat sampai di sana, dia tidak akan diperbolehkan masuk. Bukannya John tega atau tidak peduli. Singkat waktu, malam pun tiba. Dalam perjalanan, tidak butuh waktu yang lama, orang-orang mulai melakukan penjarahan karena situasi semakin mencekam. Dari berita, pemerintah sengaja tidak memberitahukan kepada publik karena menghindari kepanikan massal, supaya mereka bisa merelokasi orang-orang yang terpilih sebelum bangsa ini hancur. Mendengar itu, John pun masih tidak tahu kenapa dirinya terpilih. John yang sempat terjebak macet, akhirnya memutuskan untuk berjalan mundur demi bisa mencari jalan lain. Si bocil yang kedinginan kemudian mengambil selimut yang ada di dalam tasnya, tapi dia tidak sadar jika insulinnya terjatuh. Singkat waktu setelah tiba di tempat tujuan, terlihat jika orang-orang sudah banyak berkumpul di sana, bahkan orang-orang yang tidak terpilih. Tentu saja dalam kondisi seperti ini, semua orang juga ingin selamat. Tapi pesawat yang ada tidak mungkin bisa menampung mereka semua. Apalagi orang yang diizinkan masuk hanya orang yang terpilih dan memiliki kode batang yang sudah diberikan. Setelah berhasil masuk, mereka diberikan gelang sebagai tanda pengenal. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, satu keluarga hanya diizinkan membawa satu tas saja. Tapi ketika Ellison mencari insulin untuk Nathan, dia pun baru mengetahui jika obatnya pasti terjatuh saat Nathan mengambil selimut dalam tas. John menebak pasti insulin tersebut terjatuh dalam mobil. Karena ini menyangkut nyawa anaknya, John meminta izin kepada tentara untuk kembali sebentar karena mengambil sesuatu. Kemudian dia meminta Ellison untuk menunggunya di pesawat. Ellison yang merasa khawatir jika John bisa saja terlambat naik pesawat, kemudian berbicara dengan tentara tadi jika suaminya sedang mengambil obat untuk anaknya. Mengetahui ada orang yang sakit, si tentara kemudian menghubungi atasannya. Ternyata orang-orang yang dipilih tidak boleh memiliki penyakit kronis, dan itu artinya Nathan tidak boleh masuk ke pesawat. Si ibu tentara kemudian mengatakan jika keluarganya bahkan tidak terpilih. Begitu juga dengan 99 tentara lainnya. Mereka semua hanya bekerja sukarela. Apakah ini artinya pemerintah sudah mengetahui jika sebentar lagi populasi manusia akan punah? Sedangkan untuk John, dia yang sudah berhasil menemukan insulinnya Nathan berusaha mencari keberadaan istri dan anaknya. Karena dia berpikir jika mereka pasti sudah naik pesawat, John pun ikut masuk sambil harap-harap cemas. Tapi seorang penumpang pun mengatakan, bagaimana mungkin John yang sakit bisa terpilih setelah melihat John membawa sekotak insulin.
Mendengar hal itu, John pun sadar jika istri dan anaknya pasti tidak diizinkan naik pesawat. Kemudian sambil memohon, John meminta agar pintu pesawatnya kembali dibuka. Situasi menjadi semakin kacau ketika gerombolan orang-orang yang tidak terpilih berhasil menjebol pertahanan. Mereka semua pun berlari untuk ikut masuk ke dalam pesawat. Karena mereka membawa senjata dan bertindak anarkis, terpaksa tentara harus melepaskan tembakan. Karena tentara yang memegang selang bahan bakar tertembak, alhasil peluru nyasar mengenai bahan bakar yang menimbulkan api dan seketika meledakkan pesawat yang ada di sana. Sedangkan Ellison yang kembali ke mobil mereka melihat jika kadar gula dalam tubuh Nathan sudah menurun dan membutuhkan insulin. Tapi ketika Ellison mencari obatnya, dia menyadari pasti John sudah mengambilnya. Tidak lama, John juga kembali ke mobilnya. Untungnya, Ellison sempat meninggalkan pesan jika dia akan menuju ke rumah ayahnya. Membaca pesan tersebut seketika membuat perasaan John langsung lega. Setelah berjalan lumayan jauh, akhirnya Ellison menemukan apotek. Tapi di dalam sana sudah banyak orang-orang yang melakukan penjarahan. Syukurnya di dalam sana Ellison berhasil mendapatkan obat untuk Nathan. Tapi situasi kembali mencekam saat ada beberapa orang bersenjata masuk ke dalam sana. Ellison yang ketahuan untungnya dibiarkan pergi karena si pria masih memiliki empati setelah melihat Nathan yang sakit. Di luar, Ellison kemudian meminta tumpangan karena kebetulan pasangan tersebut akan pergi ke arah utara tempat ayahnya tinggal. Dalam perjalanan, si pria akhirnya mengetahui jika Ellison dan keluarganya adalah orang yang terpilih. Tapi karena anaknya sakit, mereka pun tidak diizinkan untuk naik pesawat. John yang masih mencari cara untuk menuju ke tempat ayahnya Ellison, kemudian naik ke tempat tinggi untuk mendapatkan sinyal. Untungnya di sana ada sedikit sinyal yang membuat John bisa menghubungi Ellison. Tapi karena sinyalnya andet-andet, suara mereka pun tidak jelas dan sambungan langsung terputus. Di bawah, John akhirnya mendapatkan tumpangan dari sekelompok orang yang juga akan menuju ke utara. Di sana, John sempat berkenalan dengan seorang pria yang bernama Colin. Dia bertanya apa pekerjaannya John. John pun menjawab jika dia adalah seorang insinyur instruktur bangunan. Colin mengatakan pantas saja John terpilih, karena ibunya Colin juga terpilih karena seorang dokter. Secara otomatis, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang akan berguna ke depannya itulah yang akan dipilih. Colin kemudian mengatakan jika si sopir mengenal seorang pilot yang ada di Kanada. Mereka memberikan tumpangan ke tempat perlindungan. Mereka bisa mengetahui hal itu setelah melacak pesawat militer yang terbang ke arah Greenland. Colin dan orang yang ada di dalam truk juga sedang menuju ke sana. Dia pun mengajak John untuk ikut bersamanya. Tapi John menolak secara baik-baik karena dia harus bertemu dengan keluarganya. Setelah berkendara cukup jauh, entah apa yang merasuki si jenggot. Dia tiba-tiba menepikan mobilnya dan menyeret Ellison keluar dari mobil dan mengambil gelangnya. Karena dia berniat membawa Nathan dan menggunakan gelang Ellison, kemudian mengaku sebagai orang tuanya agar bisa masuk ke dalam pesawat. Ternyata dalam kondisi terdesak, sifat asli dari manusia akan keluar. Seorang pria yang songong kemudian meminta John untuk memberikan gelangnya. Meskipun John mengatakan jika percuma saja dia mengambilnya, karena gelang tersebut sudah terdapat namanya. Tapi karena si pria tetap memaksa, mau tidak mau John pun harus melawan. Dari pergelutan mereka bahkan sampai membuat mobilnya oleng dan mereka terlempar ke tanah. Dalam kondisi yang masih kesakitan, John masih berusaha untuk melawan.
Dan akhirnya tanpa sengaja John menghabisi si pria songong. Itulah akibatnya jika macam-macam dengan ketua Spartan. Tapi naasnya Colin yang baik hati juga ikut tewas. Meskipun situasi sedang kacau, orang baik masih tetap ada. Ellison yang berjalan cukup jauh akhirnya diberi tumpangan oleh satu keluarga yang baik hati. Ketika tiba di tempat militer, si Jenggot menyuruh Nathan untuk berpura-pura menjadi anaknya. Tapi Nathan yang merupakan anak yang cerdas mengaku ke tentara jika mereka bukanlah orang tuanya dan dia sedang diculik. Si tentara yang baik hati kemudian memindahkan Nathan ke tempat yang aman setelah mengetahui jika dia ditolak karena sakit. Tidak lama kemudian, Ellison juga tiba di sana. Sambil berlari, dia bertanya kepada tentara di sana apakah dia melihat anaknya. Karena terlalu banyak orang, Ellison kemudian diarahkan ke tenda yang ada di seberang jalan. Setelah bersusah payah bertanya ke sana kemari, akhirnya Ellison berhasil kembali bertemu dengan Nathan. Seorang perawat yang baik hati juga telah mengobati Nathan. Selain itu, karena tahu Ellison ingin pergi ke utara, dia dengan baik hati mencarikan bus militer yang menuju ke arah utara. Sekalian dia juga memberikan tablet glukosa selama seminggu, insulin dan alat uji, karena hanya itu persediaan yang ada. Mendengar hal itu, Ellison pun hanya bisa berterima kasih sambil memeluk si perawat. Keesokan harinya, John tiba di sebuah rumah yang sudah kosong. Sambil meminum air dan sedikit memakan roti, dia pun mengambil mobil tersebut untuk menuju ke rumah mertuanya. Ternyata John tiba lebih dulu. Di dalam dia hanya menemukan mertuanya yang sedang bersama temannya. Untungnya si kakek tipe mertua yang pengertian dan bisa melihat situasi. Meskipun dia hanya melihat John, dia tidak langsung asal memarahinya. Bahkan dia bertanya kepada John, apa yang terjadi kepadamu? Sedangkan untuk Ellison, dia dan Nathan juga sudah tiba di dekat rumah ayahnya. Menggunakan telepon umum yang ada di sana, dia menelpon ke rumah ayahnya. Si kakek yang tahu anaknya tidak jauh menyuruhnya untuk tetap di sana karena dia dan John akan menjemput mereka. Akhirnya, setelah beberapa hari terpisah, John dan Ellison tidak bisa menyembunyikan kerinduan mereka. John pun juga bahagia bisa bertemu kembali dengan anaknya. Ketika melihat berita, mereka pun kembali lemas setelah pemerintah mengatakan jika besok sekitar jam 8, pecahan dari komet terbesar akan menghantam di antara Afrika Utara dan Eropa. Badan Antariksa memprediksi jika pecahan ini menyebabkan kepunahan di muka bumi dan hanya menyisakan kesempatan selamat untuk orang yang terpilih berdasarkan pekerjaan mereka. Selain itu, berita juga menayangkan sebuah rekaman rahasia yang memperlihatkan kecanggihan 5 bunker di dekat pangkalan udara yang berlokasi di Greenland. Melihat itu, John pun mengingat perkataan dari mendiang Colin. Dia pun berencana mengajak Ellison pergi ke sana, karena hanya itulah harapan mereka satu-satunya. Sebelum pergi, John juga mengajak si kakek untuk ikut bersamanya. Tapi si kakek yang sadar jika pada akhirnya semua manusia ujungnya pasti akan tewas. Entah hari ini, besok atau 10 tahun lagi. Dia pun memutuskan untuk tetap tinggal. Apalagi rumah itu banyak menyimpan kenangan mendiang istrinya. Tapi tidak lama kemudian, sebuah pecahan komet menghantam daerah tersebut dan gelombang kejutnya sampai di tempatnya John. Karena merasa tidak ada waktu lagi,
Mereka pun bersiap untuk pergi dari sana dan berpamitan dengan si kakek untuk yang terakhir kalinya. Di momen ini, akhirnya John menyadari betapa beruntungnya dia memiliki istri yang cantik juga setia. Meskipun rumah tangga mereka sedang bermasalah, Allison tidak memilih untuk selingkuh seperti apa yang John lakukan. Dia pun benar-benar menyesal atas perbuatannya dan mengatakan jika dia sangat mencintai Allison. Allison pun menjawab jika dia juga mencintai John. Tapi di depan mereka malah terjadi kemacetan sedangkan perjalanan mereka masih jauh. Saat masuk ke dalam mobil, mereka mendapatkan peringatan jika ada pecahan kecil yang akan jatuh tepat di lokasi mereka sekarang. Dan benar saja, tidak lama kemudian pecahan kecil komet langsung menghujani tempat tersebut. John kemudian berusaha mencari jalan yang aman untuk menghindari hantaman komet. Akhirnya John mengajak keluarganya untuk berlindung di bawah jembatan. Dari belakang, John melihat ada mobil yang terkena komet. Dengan beraninya dia mencoba menolong orang yang ada di dalamnya. Untungnya dia berhasil, tapi John harus mendapatkan luka bakar di tangan kanannya. Malam harinya, setelah kondisinya mereda, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka mendengarkan berita. Dijelaskan jika pecahan komet terbesar memiliki lebar 9 mil, lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus, dan komet tersebut akan menghancurkan Eropa. Hantaman dari komet tersebut akan menyebabkan gempa, tsunami setinggi 1000 kaki, dan angin bersuhu 900 melebihi kecepatan suara. Dalam beberapa jam, semua benua akan terbakar saat puing panas jatuh ke atmosfer bawah. Dari peristiwa ini dipastikan 75% tumbuhan dan hewan dinyatakan akan musnah. Setelah lumayan jauh berkendara, akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi dari bandaranya. John pun langsung tancap gas untuk mengejar pesawat sebelum lepas landas. Dengan nekatnya, dia menghadang pesawat yang akan terbang. Si pilot yang kesal kemudian turun dan memarahi John. Setelah perdebatan singkat, akhirnya mereka semua diizinkan masuk. Setelah mendapatkan tempat duduk walaupun harus berdesakan, dan John diberikan obat untuk luka bakarnya, pesawat pun kemudian terbang menuju Greenland. Singkat waktu, keesokan harinya mereka pun sudah mendekati Greenland. Tapi tiba-tiba pesawat mereka mengalami goncangan karena sebuah komet jatuh tidak jauh dari sana. Akibat dari gelombang kejut tersebut, pesawat pun harus melakukan pendaratan darurat. Tapi sayangnya, pilot dan kopilotnya harus tewas. Dari jendela, John melihat jika ada pesawat lain yang akan mendarat. Sedangkan dari berita terus mengatakan jika komet pemusnah massal akan segera menghantam bumi. John mengajak yang lainnya untuk berjalan ke arah pesawat yang dia lihat tadi. Dan untungnya tidak jauh dari sana tentara melihat keberadaan mereka semua dan langsung melakukan penjemputan. Setelah semua orang berada dalam bunker, mereka pun hanya bisa pasrah sambil menunggu goncangan dari efek komet pemusnah massal yang sebentar lagi akan menghantam bumi. Singkat waktu, setelah komet tersebut menghantam bumi, terlihat daratan sudah hancur dan hangus terbakar. Kemudian pintu dari bunker pun dibuka setelah mereka semua berada selama 9 bulan di dalam sana. Ketika pintu terbuka, terlihat jika daratan telah hancur dan sangat mengerikan. Apakah mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan kondisi bumi seperti itu? Sayangnya film pun sudah berakhir.